me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan, selalu bahagia dalam lindungan Tuhan, dan sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah menjadi subscriber dan viewer setia dari channel Lucia Sitrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan apakah kalian sudah melihat video saya di hari Sabtu yang tentang karmic relationship, soulmate, dan twin flame? Boleh dilihat ya. Wow. Saya belum bilang ini untuk siapa, tapi kartunya sudah keluar. Tapi saya tahu kalian yang menonton sudah tahu ini buat siapa. Oke, ini untuk Virgo dan sudah dikasih 3 kartu ya sudah. Kita taruh saja di sini ya. Ini untuk Virgo dengan judul You versus Them. Untuk bagian Virgo saya pakai kartu yang ini, dan satu lagi saya pakai kartu yang satu untuk bagian si dia. Dan ini adalah general reading sehingga ini tidak bisa disebut sebagai personal reading. Jadi bisa resonate, bisa tidak, tentu saja. Maaf ya. Terus terang untuk kartunya Virgo kali ini take-nya ini udah yang keempat kali, karena yang sebelum-sebelumnya ada aja ada aja halangannya, ada aja. So oke, fine. Ada yang terdistrak ya, saya merasa terdistrak ya, betul, karena mungkin ini bacaannya Virgo dan saya Virgo, jadi agak lebih sensitif sayanya. Oke. Thank you. Sampai lompatnya segitunya ya. Thank you. Don't be angry. Don't be angry with me. I just need something good for Virgo. Virgo yang lagi mengalami masa-masa berat. Ya, sabar ya. Saya senyum-senyum begini juga bukan berarti tidak ada masalah. Masih aja ada kok. Oke, thank you. What's this? Oke. Baiklah Virgo, kartu pertama kalian adalah Eight of Swords yang terbalik. So, untuk para Virgo, walaupun mungkin sebagian dari kalian atau sebagian besar dari kalian, karena saya juga merasakan di permulaan bulan September itu lumayan berat gitu kan. Makin kesininya dibikin ringan, bukan tambah ringan tapi dibikin ringan gitu ya. Mensugesti diri sendiri terus menerus supaya tetap bahagia dan tetap semangat. Bahkan kalau saya jadi curhat sedikit deh, membuat planning baru supaya saya semangat gitu. Karena kalau enggak, kemarin tuh berat banget loh, memulai bulan September tuh terpuruk gitu sih, bukan terpuruk, jadi kayaknya males gitu ngelakuin apa aja gitu, kayak aduh berat amat sih, nggak tahu perasaannya gitu. Saya nggak tahu gimana dengan kalian ya, cuma yang penting memang kita harus tetap mensugesti diri kita sendiri dengan hal-hal positif gitu. Jadinya membangkitkan semangat sendiri. Oke, curhatnya selesai. Oke, untuk kalian ada Eight of Swords yang terbalik. So, yang seperti kalian rasakan dan saya rasakan kemarin, terkungkung atau terjebak di situasi yang tidak menyenangkan. Oke, itu akan segera berakhir. Aminin yang baik-baik, oke, karena ini kartunya terbalik ya. So, kalau kalian merasa entrapment, merasakan posisi di mana kalian terjebak di satu tempat atau di satu masa atau di satu masalah, karena ini hubungannya dengan percintaan ya. Di masalah percintaan ada yang terjebak dalam sesuatu hubungan atau mungkin situasi yang tidak kondusif gitu. Don't worry, itu nggak akan selamanya, itu akan berakhir gitu, dan itu akan lebih baik lagi nantinya ya. Jadi mungkin awal-awal bulan berat, tapi seterusnya tidak. Demikian juga dengan percintaan kalian ya.
Oke, yang merasa tadinya berat, oke, tidak akan lama. Yang penting adalah kalian tetap positive thinking aja. Gampang enggak, saya juga enggak segampang itu mensugesti diri saya supaya selalu bahagia, selalu positif thinking, selalu melemparkan yang baik-baik kepada semesta gitu kan. Karena kan yang seperti yang selalu saya bilang, kalau kita melemparkan kepada semesta yang baik-baik, kembalinya juga baik-baik. Tapi untuk seperti itu selalu, itu memang agak susah ya, karena moodnya bisa berubah, kemudian keadaan dimana membuat kita ngerasa nggak banget nih, nggak banget, pengen keluar dari sini gitu ya, entrapment gitu kan. Tapi ya itu akan segera berakhir. Berita baiknya itu akan segera berakhir, Virgo. Oke. Dari tadi saya mendoakan itu ya, karena kita sesama Virgo ya. Saya tidak ingin juga kalian yang Virgo selalu berada di posisi yang nggak enak gitu, berada di posisi yang kok low terus gitu. Kapan mau bangkitnya? Sedangkan siapa yang bisa merubah itu ya diri kita sendiri, cara kita berpikir, cara kita memandang masalah kita, cara kita memandang apa yang sedang kita hadapi, gitu ya. Kalau memandangnya secara positif, kembalinya juga akan positif dan diri kita juga akan be happy lagi, seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya ada Two of Wands yang terbalik. Oke. Untuk masalah percintaan si Virgo yang sudah memilih tapi merasa sekarang ragu-ragu, ini ke depannya sebenarnya yang dipilih itu adalah untuk masa depan, baik atau enggak, orangnya baik atau enggak, apakah dia akan mencintai selamanya. Jadi kayak lagunya si itu siapa, Reza ya, mungkinkah dia akan mencintai selamanya gitu hingga maut memisahkan. Aduh. Oke, kalau memang itu yang ada di pikiran kalian, saya hanya bisa bilang buang semua hal negatif yang ada di kepala kalian tentang hubungan ini. Oke, karena ini memang untuk Virgo yang sudah punya seseorang yang bersama dia ya. Kalau kalian pikir saya tidak punya pikiran yang negatif, ya seringkali pikiran negatif itu masih mampir di kepala saya, tapi saya langsung coba tolong jauh-jauh, makanya menyibukkan diri dengan banyak hal yang positif supaya apa? Supaya pikiran-pikiran jelek itu nggak ada. Supaya pikiran-pikiran jelek itu pergi jauh-jauh. So, untuk kalian yang sudah memilih ada di hubungan ini dan bertanya-tanya apakah ini patut diteruskan, apakah ini bagus untuk future kalian, kartunya nggak ada bilang sesuatu yang jelek pun. Kalaupun ada kartu yang agak susah, ya itu ya harus dipertimbangkan sebagai bagian dari perjalanan hidup ya. Oke, saya mengerti kenapa ada King of Cups di sini yang kartu selanjutnya. Kalian mencintainya, dia mencintai kalian, and kadang-kadang hal itu juga bikin insecure juga ya. Apakah cinta yang besar itu akan tetap besar selamanya atau akan terhenti karena satu hal, terhenti oleh waktu dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau itu yang ada dalam pikiran kalian sekarang Virgo, please stop bertanya-tanya akan kemana, akan bagaimana. Oke, jalanin aja, live your life. Enak ya Mbak Lucy ngomong bacot doang. Enggak sayang, saya juga merasakan hal yang sama kadang-kadang. Bertanya-tanya, kalau saya mencintainya sebegitu besar dan dia mencintai saya juga sebegitu besar, apakah itu akan bertahan selamanya? Pertanyaan itu akan terus ada di kepala, tidak pernah berhenti selama kita masih bernafas. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ada King of Cups. Consider itu, pertimbangan itu sebagai sebuah anugerah, sebagai sesuatu yang baik, sebagai sesuatu yang positif di dalam kehidupan percintaan kalian, Virgo. Nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak usah pikir yang negatif-negatif, oke? Ya, semoga ini make sense untuk kalian. Ada Five of Swords.
kalian memenangkan sesuatu, memenangkan hatinya, memenangkan cinta ini, memenangkan hubungan yang indah ini, mungkin memenangkan banyak hal. Tapi di dasar hati juga bertanya-tanya apakah kemenangan ini akan langgeng, akan seterusnya. Ya kadang-kadang menang aja nggak cukup sih ya, karena pasti ada embel-embelnya. Apapun itu ada konsekuensinya. Jadi menurut saya tidak perlulah ada kompetisi apapun di dalam percintaan. Siapa yang lebih mencintai siapa, siapa yang lebih banyak memberi siapa, nggak perlu, saling-saling aja ya. Di kedepannya percintaan yang kalian hadapi ini, di bacaan yang ini, kalau memang ini resonate untuk kalian, saya cenderung berkata bahwa apapun kompetisinya pasti itu tetap menyakitkan, menang atau kalah, apapun kompetisinya. Karena dalam percintaan nggak perlu sih kompetisi yang kayak gitu ya. Ya itulah, siapa yang paling mencintai, siapa yang paling itu nggak perlu dikompetisikan gitu ya. Oke, pesannya sih seperti itu. Di kedepannya itu ada masalahnya. Di kedepannya itu kalian mulai menimbang-nimbang, saya yang lebih mencintai atau dia yang lebih mencintai, saya yang lebih banyak memberi atau dia yang lebih banyak memberi. Jadi kalau itu yang terjadi, itu yang menjadi pangkal masalahnya, itu yang menjadi kerisauan kalian, please don't. Nggak perlu memenangkan sesuatu. Kalian berada dalam hubungan yang baik, itu sudah sebuah kemenangan yang patut disyukuri. Sekecil apapun syukuri aja, Virgo. Oke. Kalau ada konflik, ada lah. Nggak mungkin nggak ada konflik, pasti ada. Namanya juga dua orang yang berbeda ingin jadi satu, pasti ada konfliknya. Ya, Virgo. Si ada Nine of Cups, dan ini berarti kalian memiliki banyak hal positif, banyak cinta, banyak care untuk kalian. Banyak orang yang mensupport kalian. So kalaupun akhirnya tidak berhasil dalam sebuah hubungan, itu bukan berarti end of the world, bukan berarti akhir dunia, bukan berarti kalian tidak bisa melanjutkan hidup ini dengan gembira atau dengan bahagia. Untuk lebih jelasnya silakan lihat video hari Sabtu ya, malam Minggu, yang tentang karmic relationship, tentang soulmate dan apa tadi, twin flame ya. Kalau memang tidak berhasil hubungannya ya berarti karmik. Kalian tahu nggak, kadang-kadang kalau saya aduh gimana gitu, terus ya sudahlah, kalau berakhir berarti karmik gitu ya. Kalau saya harus memikirkan terus menerus gitu, ada masa kan. Oke, saya nggak bilang sekarang, tapi maksudnya ada masa di mana saya memikirkan apakah hubungan itu berakhir atau lanjut, kemudian apakah itu karmik, soulmate dan lain sebagainya. Karena nggak perlu dikhawatirkan, kalian punya banyak cinta, yang penting dijalanin aja. Oke, so kalau memang ini yang terjadi di saat ini, kalian merasa seperti itu, karena saya ngerasain ada oke, saat ini saya nggak, kalau yang itu tidak ya, untuk diri saya sendiri pribadi ya, untuk masalah pribadi tidak, bukan yang itu gitu, masalahnya bukan yang itu, bukan insecurity insecurity, bukan tentang insecure ya, tapi tentang hal lain. Nah, tapi ini ada energi yang terbaca di bacaan ini, bahwa ada Virgo yang sangat-sangat khawatir tentang hubungan ini, apakah ini karmik, apakah ini twin flame, apakah ini soulmate gitu. Jadi ya saya harus ngulang aja bilang, lebih baik kalian jalanin aja semua ini, karena sebenarnya hubungannya baik-baik aja. Kalian punya cinta yang besar dengan King of Cups gitu, kalian memenangkan sesuatu, at least memenangkan hatinya, memenangkan hubungan ini gitu ya. So don't worry dan jangan terlalu cemas. Dan ada juga Nine of Cups, dimana kalian punya banyak cinta, punya banyak yang cares untuk kalian. So kalau memang tidak berhasil hubungannya, dan itu memang bukan untuk kalian, dan semesta menyediakan jalan yang lebih baik atau hubungan yang lebih baik di kemudian hari gitu ya. Tapi di bacaan ini nggak ada kayak gitu, itu hanya kekhawatiran saja, hanya kekhawatiran saja. Oke, lanjut dengan Nine lagi ya, Nine of Pentacles, dan ini juga
baik sekali, kartu yang baik sekali, bahwa kalian punya banyak hal yang berharga yang mengelilingi kalian, prosperity, kemakmuran, juga hal-hal yang bisa membuat hidup kalian lebih baik, lebih berwarna gitu. Dibandingin terpuruk dan memikirkan tentang ini dia Two of Wands yang terbalik ini. Ini buat masa depan gimana gitu kan. Apakah di masa depan misalnya pun hubungan ini sudah solid, di masa depan akan juga solid. Kalaupun ini sudah di jenjang yang paling tinggi, misalnya sudah menikah atau ini, apakah nanti dia akan berhenti mencintai, ya something like that, yang pikiran-pikiran yang nggak perlu dan ada di kepala kalian. Please please tetap stay positif aja, dan yang negatif itu jauh husana gitu ya. Oke, ada The Chariot dan ini kartunya si Cancer. Oke, beberapa zodiak yang di-link dengan kalian ada Cancer, kemudian ada Aries, oke, ada Gemini, ada Sagittarius, ada Virgo juga. Ya, ada Leo. Oh, no, bukan Leo, sorry, Libra. Oke, that's it. Kalau yang nggak kesebut berarti bukan berarti nggak ada ya. Karena ini kan general reading. Oke. So, The Chariot ini adalah sebuah movement untuk menuju kesuksesan. So, di level manapun hubungan kalian tetap harus diusahakan, tetap harus diperjuangkan, dan kalian harus berjuang bersama. Kalau dia mau berjuang, kalian enggak, percuma. Begitu juga sebaliknya, karena hubungan itu adalah dua orang yang saling bekerja sama. So, kalian harus tetap bekerja sama di level manapun hubungan ini berada ya. Wah, masih baru-baru atau memang sudah berlangsung cukup lama. Oke, masih tetap harus diperjuangkan. Ada Eight of Wands yang terbalik. Yang saya bilang tadi, apakah akan ada konflik? Ada, masih ada. Tapi jangan khawatirkan hal itu akan tetap bisa kalian hadapi dengan sebaik-baiknya. Oke, so untuk bagian kalian, menurut saya segala sesuatu cuma ada di sini, di pikiran kalian, Virgo. So jadinya rasanya berat gitu. Cobalah positive thinking dan mungkin mengalihkan perhatian ke hal lain, misalnya karir kalian, keuangan, bisnis apapun, atau rencana-rencana apapun. Misalnya bermimpi mempunyai sesuatu usaha, misalnya nih, ini cuma misalnya, oh saya kepengen punya toko butik gitu, punya butik, saya pengen punya toko roti, saya pengen punya apa gitu. Itu aja coba kalian gali, atau kalian suka menulis atau menyanyi atau apapun, lakukan hobi itu sebagai ya pengalihan aja supaya pikiran kalian nggak terpaku pada hal-hal yang negatif. Kalau memang pada saat ini ada banyak hal negatif yang sedang kalian rasakan, gitu ya Virgo. Oke, karena energinya seperti itu yang terasa gitu ya, yang terasa gitu. Saya sendiri kemarin-kemarin sih, kalau sekarang udah enggak, karena saya sudah mengalihkan ke hal-hal yang lain gitu, ke hobi saya gitu kan. Untuk si dianya sendiri ada Queen of Pentacles. Si dianya yang di-link sama Virgo itu enggak lagi segalau kalian, cuma dia memang sedang memikirkan masalah lain selain percintaan. Sepertinya sih mungkin karirnya dia atau keuangannya dia. Kemudian ada Five of Chalice atau Five of Cups. Ya, kalau dibilang apakah dia cukup khawatir juga kehilangan, iya, tapi sepertinya bukan cinta yang dia khawatirkan untuk hilang, tapi hal lain gitu. Mungkin ada masalah keluarga, coba saya lihat. Enggak sih, masalah pribadi, tapi mungkin di kantornya atau di pekerjaannya dia, Virgo. Karena ada yang di sini ya, ini ada Queen kan ini? Ya, Queen of Sword ya. Sepertinya orang yang dealing dengan Virgo itu ada masalahnya tuh dengan
di kantornya mungkin, atau di bisnisnya dengan rekan bisnisnya, kalau di kantornya dengan atasannya, something like that gitu ya. Nggak harus persis kayak gitu, tapi masalahnya bukan dicinta. Dicinta bukan, tapi sesuatu yang berharga buat dia gitu. Dia ngerasa ini kok kayak berantakan nih, dan dia khawatir itu berantakan atau memang udah berantakan, dan akhirnya mengkhawatirkan gitu, mengkhawatirkan buat dia gitu kan. Oke, kemudian ada the emperor, dan ini kartunya si siapa ini, Aries ya. Si dia, oke, itu yang menjadi kekhawatiran dia. Oke, si dia itu merasa bahwa posisi dia itu harus posisi yang baik gitu. Jadi dia bisa dengan tenang menjalani hubungannya dengan kalian. Kalau posisinya dia nggak baik, dia akan cemas gitu. Nah, saat ini si dianya sedang baik-baik aja, bahkan sedang berusaha memimpin, bukan berusaha, sedang memimpin dirinya, at least memimpin dirinya. Atau kalau di kantor dia punya posisi ya, sedang memimpin posisinya itu supaya masa depannya atau ya apa yang dia inginkan itu bisa tercapai. Dan itu tentu saja kalau dikaitkan dengan kalian, karena bagaimanapun personal life sama professional life itu kan berkaitan kan. Kalau salah satunya jelek pasti timpang jadinya, mempengaruhi gitu. Kalau personal life-nya jelek mempengaruhi professional life, kalau professional life-nya jelek mempengaruhi hubungan gitu kan. Oke, so dalam hal ini dia sangat-sangat, perempuan atau laki ya nggak peduli ya, maksudnya kalau kaliannya perempuan berarti dianya laki kan ya, kalau kaliannya laki-laki berarti dianya perempuan. Dia itu sedang membangun dirinya sendiri gitu, sedang membangun dirinya sendiri supaya secara profesional baik dan secara personal juga baik, sehingga untuk hubungan kalian juga nggak runyam gitu kan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke. Kemudian ada the high priestess ya. Si dia sepertinya memiliki, atau saat ini dia sedang menguatkan diri, ya sebagai orang beragama tentu perginya ke Tuhan ya, menguatkan diri secara spiritual supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Jadi hal-hal yang bagus-bagus itu terjadi. Jadi dia sedang berusaha sekuat tenaga, tentu saja karena manusia punya keterbatasan, larinya ke Tuhan of course ya, untuk memperbaiki apa yang mungkin pernah salah di dalam hidupnya dan tidak mau terjadi lagi bersama kalian, something like that ya. Jadi dia meningkatkan spiritualitasnya dengan cara lebih banyak beribadah, lebih banyak berdoa, dan dia tidak ingin hal-hal yang jelek-jelek itu terjadi di dalam hubungannya bersama kalian. Oke. Dan ada Two of Cups, tentu saja dia punya komitmen bersama kalian dan dia value komitmen itu. Dia benar-benar berkomitmen dengan hubungan ini. Dan ada ada King of Cups kan. So kalian berdua punya cinta yang besar, sama kalian juga punya komitmen bersamanya, dia juga punya komitmen bersama kalian. So sebenarnya perasaannya mutual. Kalau memang ada hal-hal yang mengganjal, seperti yang saya bilang, jangan-jangan cuma ada di kepala kalian, Virgo. Oke. Ada Ace of Pentacles yang terbalik. Well, di segi keuangan mungkin ada yang kurang di dia, jadi makanya dia berusaha kembalikan powernya lagi, kembalikan lagi menjadi dia yang bisa dibanggakan mungkin untuk kalian ya, karena itu penting sih buat orang, value-nya itu penting. Kalau buat saya sih penting ya, value dalam arti sebagai manusia pribadi gitu, tidak tergantung dengan pasangannya, itu penting. Mau kita perempuan kayak mau laki, apalagi laki ya, pasti dia akan merasa seperti itu. Value itu penting banget gitu loh di dalam sebuah hubungan. Jadi
tidak memanfaatkan orang lain, tidak tergantung sama orang lain. So, untuk mungkin keuangannya yang masih morat-marit, masih berantakan, itu yang sedang dia usahakan. Tapi soal komitmen percintaan dengan kalian, ya tentu saja masih ada. Dan kalian juga seperti itu, cintanya juga sama besarnya dengan kalian. Kalian mau sama-sama kok untuk berjuang ya, masih ada. Desannya terbalik sih, unhappy, dianya unhappy, tapi bukan unhappy atau tidak bahagia dengan hubungannya dengan kalian, tidak. Kalau berpengaruh ya akhirnya berpengaruh, orang kalian sendiri aja begitu kan. Kalau lagi pikirannya macem-macem, kalau lagi pikirannya negatif-negatif kan mempengaruhi hubungan jadinya. Sama, dia juga seperti itu, dia unhappy dengan itu tadi. Pada saat dia ingin mengembalikan posisinya, pada saat dia ingin mengembalikan powernya untuk kehidupan dia pribadi ya, mungkin belum berhasil atau mungkin banyak rintangan yang sedang dia hadapi, jadinya dia unhappy mengenai itu gitu loh. Karena ini di bawah kartunya The Emperor. So unhappy atau tidak bahagia bukan berarti terus dia berhenti. Dia tentu saja mengusahakan segala sesuatunya itu. Makanya ini tadi dibilang dia kembali ke spiritualitasnya gitu. Karena sebagai manusia mungkin udah berusaha ini itu, mentok sana mentok sini, akhirnya ya udah deh, pasrah aja deh sama Tuhan, saya berdoa aja deh gitu ya. Padahal kalau saya boleh bilang ya, ini kan sisinya dia ya, kita juga nggak tahu dianya nonton ini atau enggak ya kan. Tapi mungkin kalian sebagai pasangannya bisa memberitahukan dia. Jadi sebenarnya bukan kita berusaha dulu sebagai manusia udah mentok baru ke Tuhan. Nggak gitu. Justru dibalik harusnya. Dulu kan Tuhan, ya, dulu kan Tuhan. Jadi apapun masalahnya itu bisa kita lalui dengan enak. Gampang balusi enggak. Itu dibutuhkan keteguhan hati, dibutuhkan keterbukaan hati untuk bisa legowo, bisa ngerasa bahwa ya udah sih, nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah terlalu dipikirin segitu amat gitu kan, nggak usah ngerasa apa hopeless gitu, nggak usah seperti itu gitu. Apalagi kalau kita sudah mendahulukan Tuhan, kalau kita sudah menyerahkan kepada semesta seluruh yang kita yang menjadi kesulitan kita, dan semesta akan memberikan jalannya sama kita. Dan begitu juga Tuhan tidak akan tinggal diam pastinya kalau kita sudah menaruh dia duluan. Sesimpel bangun pagi dan berterima kasih, bersyukur atas hari yang baru, tentu saja dia tidak akan tinggal diam melihat kita galau, ya kan? Oke. Satu tips untuk kalian ya, pada saat kalian galau, ucapkan yang baik-baik, wish. Kalau ini tentang sebuah hubungan, tentang misalnya si A gitu kan, bilang sama semesta, atau katakan selalu, ceritakan selalu yang baik-baik tentang si A kepada semesta, kepada orang di sekitar kalian. Jadi jangan pernah menceritakan yang buruk-buruk. Kalaupun kalian punya masalah bersama dia, gak perlu diceritakan yang buruk-buruk. Ceritakanlah bahwa kalian begitu mencintainya, dia mencintai kalian, kemudian kalian punya hubungan yang manis, bla bla bla. Itu saja. Kalau ada masalah, pendem aja. Karena nanti kalau kalian kasih yang baik-baik ke semesta, semesta mencatat itu sebagai si Virgo ini bahagia loh sama si A gitu loh. So kasihlah mereka jalan untuk bisa sama-sama terus, bisa saling mencintai terus. Kalaupun ada masalah bisa diselesaikan. Gitu, itu tipsnya sih. Kalau buat saya it works karena saya berusaha keras untuk mensugesti diri saya dan memasukkan ke otak saya yang positif-positif. Jadi setiap kali saya bercerita tentang sesuatu itu adalah saya selalu bilang this is the perfect picture. Ini adalah sebuah picture yang foto gitu yang perfect, yang sempurna, yang saya inginkan. So ini yang saya inginkan gitu ya. Begitu juga dengan hubungan.
Itu yang harus diomong adalah yang baik-baik, yang positif-positif gitu ya Virgo ya. Jangan sekalipun ngomong jelek tentang pasangan kalian. Oke, lanjut dengan beberapa oracle card. Yang ini adalah Archangel message untuk kalian. Kemudian ada Angels message, yang ini Angels prayer, wow, dan Whisper of Love. Spread your wings, kembangkan sayap kalian. Archangel Ariel, do not hold back right now, the timing is perfect and you are ready to soar. Jadi jangan tahan kalian terus berpikiran buruk sehingga kalian tidak ingin melanjutkan ini atau terpuruk karena 1-2 masalah. So, tetaplah terbang tinggi, maksudnya tetaplah optimis dalam menghadapinya, karena itu yang bisa kita lakukan. Oke, ada Archangel Uriel, your emotion are healing, emosi kalian akan sembuh, which enable you to open the greater love. Wow, bagus banget. Yang akan membuat kalian terbuka tentang sebuah cinta yang besar. Okay? I will help you release anger and earn forgiveness from your heart and mind. Archangel Uriel bilang kalau dia akan membantu kalian untuk menghapus kemarahan dan juga pada saat kalian tidak bisa mengampuni, akar pahit yang ada di hati kalian itu bisa dirilis, bisa dihapus. Dan itu akan membuat kalian lebih bahagia tentu saja, dan membersihkan hati dan pikiran gitu ya. Kemudian ada Loved One in Heaven, untuk kalian yang punya seseorang yang kalian sayangi dan itu sudah meninggal. Kalau di saya itu ayah saya sudah almarhum. Mungkin ini adalah bacaan untuk kalian. So sedikit banyak mungkin ini juga pesan untuk saya, karena ya saya punya bapak yang sudah meninggal, bapak saya sudah tiada, dan of course kita hanya bisa mengenang dan mendoakan beliau. Tapi intinya adalah mungkin ini adalah pesan untuk kalian kalau memang ada seseorang yang meninggalkan kalian untuk selama-lamanya. Oke, lanjut dengan the only thing that real is love. Yang paling real, yang paling nyata itu hanyalah cinta. Shift your focus back to love. Jadi fokuskan aja kembali kepada cinta. Kalau kalian fokus ke yang negatif-negatif, cintanya hilang. Ya, so fokuskan aja kepada cinta. Baiklah Virgo, my dear, kesayangan saya, Virgo-Virgo sekalian. Oke, sohib saya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan percintaan kalian, nikmatilah itu sebagai bagian dari perjalanan hidup yang memang harus kalian rasakan. Mau itu kekecewaan, kegembiraan, itu tidak ada yang abadi. Semua ini akan berlalu, berganti seperti itu, berganti-gantian. Karena memang demikianlah hakikat kehidupan. Gak ada yang senang terus, gak ada yang sedih terus. Tinggal gimana kita bisa menyingkapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oke? Virgo, tetaplah bahagia, tetap sehat, tetap bersemangat, tetap selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu saya doakan yang terbaik untuk kalian dan kita semua. Terima kasih sudah selalu menjadi viewer yang setia, subscriber yang setia di channel ini. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel and love.